semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran mengenai etika dan moralitas dalam perspektif Buddhisme. Pada video ini, kita akan membahas berbagai aspek kehidupan etis, moral, dan sosial, mulai dari Pancasila, Pancadhamma, kesetaraan gender, hak asasi manusia, hingga penghidupan benar dan kerukunan antaragama menurut ajaran Buddha. Semua materi disampaikan dari dua sudut pandang, pandangan umum dan pandangan Buddhis, beserta penerapannya dalam masyarakat modern. 1. Pancasila dan Pancadhamma A. Konsep umum. Secara umum, etika adalah aturan moral yang mengatur perilaku manusia agar hidup harmonis. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi dasar moral, sosial, dan kebangsaan. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kerukunan sangat dijunjung. B. Pandangan Buddhisme. Dalam Buddhisme terdapat konsep Pancadhamma 5 kualitas moral yang harus dikembangkan manusia. Sada, keyakinan benar. Sela, moralitas. Sutta, pengetahuan. Caga, kemurahan hati. Panya, kebijaksanaan. Pancadhamma ini selaras dengan Pancasila karena mengajarkan nilai kemanusiaan, disiplin, dan keharmonisan sosial. Dalam Sigalopada Sutta, DN 31, Buddha menekankan pentingnya etika sosial, saling menghormati, memiliki integritas, serta menjaga hubungan antar sesama. C. Pengaplikasian di masyarakat. Nilai Pancasila dan Pancadhamma dapat diwujudkan dalam jujur dalam pekerjaan, toleransi antar sesama, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, memberikan kontribusi positif di lingkungan. 2. Kesetaraan gender menurut Buddhisme. A. Konsep umum. Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan diri. B. Pandangan Buddhisme. Buddhisme secara prinsip tidak membedakan nilai spiritual laki-laki dan perempuan. Dalam Anguttara Nikaya 1,5, Buddha menyatakan bahwa perempuan mampu mencapai pencerahan sama seperti laki-laki. Contoh tokoh besar, Mahapajapati Gotami, Bhikkhuni pertama, Kisah Gotami, teladan kebijaksanaan. Subhajivaka, praktisi meditasi unggul. C. Pengaplikasian di masyarakat. Memberi ruang perempuan untuk berpendapat, menghapus stereotip gender, mendukung pendidikan dan karier yang setara, menolak kekerasan berbasis gender. 3. Hak asasi manusia menurut Buddhisme. A. Konsep umum. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan perlindungan. B. Pandangan Buddhisme. Prinsip HAM tercermin dalam sila-sila Buddhis, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, dan tidak merugikan orang lain. Dalam Metta Sutta, Buddha mengajarkan cinta kasih universal. Semoga semua makhluk berbahagia. Ini menekankan bahwa seluruh makhluk berhak memperoleh keamanan dan kebebasan dari penderitaan. C. Pengaplikasian di masyarakat. Menghormati hak hidup dan kebebasan orang lain, membangun budaya anti-diskriminasi, tidak menyebarkan kebencian, memastikan anak mendapat pendidikan yang layak. 4. Cara hidup umat Buddha. A. Penghidupan benar, sama ajiva. Menurut Jalan Mulia berunsur 8, umat Buddha dianjurkan memiliki pekerjaan yang tidak merugikan makhluk lain, tidak melanggar hukum, tidak mengembangkan keserakahan, kekerasan, atau kebohongan. Contoh pekerjaan yang dianjurkan: guru, petani, tenaga medis, pelaku UMKM yang jujur yang dihindari, perdagangan senjata, perdagangan makhluk hidup, perdagangan racun bisnis yang memanipulasi orang lain. B. Cara mengelola keuangan. Dalam Sigalopada Sutta, Buddha mengajarkan pembagian keuangan. 1 bagian untuk kebutuhan harian, 1 bagian untuk investasi, 1 bagian untuk tabungan, 1 bagian untuk dana darurat dan bantuan sosial. Tujuannya membangun keseimbangan antara kesejahteraan pribadi dan kontribusi sosial. C.
pengaplikasian di masyarakat, tidak korupsi, membayar pajak, menggunakan uang dengan bijak, membantu mereka yang membutuhkan. 5. Kerukunan umat beragama menurut Buddhisme. A. Konsep umum. Kerukunan berarti saling menghormati keyakinan orang lain, menjaga toleransi, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. B. Pandangan Buddhisme. Dalam Kalama Sutta, Buddha mengajarkan untuk menghargai kebebasan berkeyakinan dan tidak memaksakan ajaran. Dalam Samanaphala Sutta, Buddha menekankan bahwa seorang bijaksana tidak mengejek agama lain dan tidak memicu permusuhan. Etika berbasis karma. Perbuatan baik membawa hasil baik. Perbuatan buruk menghasilkan penderitaan. Ini menjadi dasar moral umat Buddha untuk berpikir panjang sebelum bertindak. B. Etika digital dalam Buddhisme. Di era teknologi, verba digital termasuk ucapan benar. Dilarang menyebarkan hoaks, tidak melakukan cyberbullying, menggunakan media sosial dengan cinta kasih dan kebijaksanaan. C. 5 sila sebagai fondasi moral universal. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Semua relevan dalam kehidupan modern, di sekolah, pekerjaan, hingga lingkungan keluarga. D. Peran etika Buddhis dalam masyarakat plural membangun kesadaran inklusif, mengembangkan empati sosial, menumbuhkan kepedulian. 6. 5 aturan dasar moral, Pancasila Buddhis dalam kehidupan modern. Jelaskan bagaimana kelima sila diterapkan dalam konteks kehidupan saat ini. Tidak membunuh relevansi modern, isu bullying, kekerasan digital, eksploitasi hewan, perundungan, kesehatan mental. Penekanan, mengembangkan karuna, belas kasih, dalam setiap tindakan. Tidak mengambil barang yang tidak diberikan relevansi modern. Plagiarisme, pembajakan digital, manipulasi keuangan, korupsi. Etika Buddhis, kejujuran dan tanggung jawab. Tidak melakukan perbuatan asusila relevansi modern. Hubungan sehat, batasan pribadi, etika penggunaan media sosial. Prinsip, kesadaran dan rasa hormat. Tidak berbohong relevansi modern. Fake news, pencitraan palsu di media sosial, manipulasi informasi. Prinsip, berkata benar dan membangun kepercayaan. Tidak mengonsumsi minuman, obat yang melemahkan kesadaran relevansi modern. Kecanduan gadget, game, alkohol, dan narkotika. Prinsip, menjaga kejernihan batin untuk keputusan yang bijaksana. 7. 10 perbuatan baik, Dasa Kusala Kama. Materi etika lebih dalam untuk memperkaya durasi. 3 perbuatan baik melalui tubuh, kaya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila. 4 perbuatan baik melalui ucapan, vaci, berkata benar, berkata lembut, berkata yang membangun, berkata yang bermanfaat. 3 perbuatan baik melalui pikiran, mano, tidak tamak, alobha, tidak benci, adosa, pandangan benar, amadasana. Relevansi modern, etika digital, etika berkomentar, pengendalian pikiran negatif, empati sosial. 8. Konsep karma dan tanggung jawab moral. Jelaskan bagaimana moralitas berkaitan dengan karma. Karma sama dengan tindakan plus niat. Segala perbuatan etis mempengaruhi karakter dan kehidupan seseorang. Hubungan karma dengan kepribadian, reputasi, kualitas hubungan, kesehatan mental. Penerapan modern. Etika bukan hanya ajaran religius, tetapi membentuk arah masa depan seseorang. 9. Etika digital dalam perspektif Buddhisme. Tambahan materi kekinian. Bagaimana umat Buddha harus berperilaku di internet. Prinsip right speech sebagai pedoman. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini baik? Hindari cyberbullying, gibah online, penyebaran hoaks, konten kebencian. Contoh aplikasi. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan cinta kasih, bukan kebencian. 10. Etika lingkungan menurut Buddhisme. Tambahan penting dan relevan dengan kehidupan modern. Belas kasih terhadap makhluk hidup dan alam. Tanggung jawab menjaga bumi sebagai bentuk metta dan karuna. Prinsip ahimsa, tidak menyakiti,
diterapkan pada pengurangan sampah, gaya hidup minimalis, hemat energi, menjaga ekosistem. Contoh tokoh Buddhisme modern, Thich Nhat Hanh, "The earth is also ourselves." Apapun yang kita lakukan pada bumi, kita lakukan pada diri kita. Demikian, video pembelajaran tentang etika dan moralitas dalam perspektif Buddhisme. Semoga materi ini membantu kita memahami bagaimana ajaran Buddha dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan penuh cinta kasih. Terima kasih sudah menonton. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.